Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Sri Mulyani dengan NIM 12210030056. Saya akan membahas hasil observasi dari analisis pasar tradisional dengan menggunakan metode bisnis model Canvas. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk usaha yang saya analisis, yaitu usaha yang bergerak di bidang minuman dengan nama Usaha Es Kelapa Muda Baba Zayan, Bu Haji Rumsiyah, yaitu pemilik dari usaha Es Kelapa Muda Baba Zayan. Oke, ini adalah salah satu contoh bisnis model Canvas yang sudah saya buat berdasarkan hasil wawancara. Namun, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu bisnis model Canvas atau biasanya disingkat dengan BMC. BMC merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis yang terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relation, revenue streams, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Untuk elemen pertama yaitu customer segment. Nah, untuk customer segment dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ini, yang pertama itu pelanggannya adalah orang luar, bukan penduduk asli Jakarta. Yang dimaksud orang luar adalah seperti turis atau orang-orang luar negeri yang tertarik dengan Es Kelapa Muda Baba Zayan. Yang kedua itu ada pekerja kantoran, dan yang ketiga adalah penduduk setempat di sekitar toko Es Kelapa Muda Baba Zayan. Untuk elemen kedua adalah value proposition, yang dimana membahas keunggulan dari suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, untuk value proposition dari Es Kelapa Muda Baba Zayan, yang pertama adalah kualitas kelapa yang terjaga. Yang kedua, higienitas terjamin. Yang ketiga, legalitas serta terbukti mendapatkan sertifikat halal. Untuk elemen yang ketiga adalah channel, yang dimana media yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Ada 4 media yang digunakan Es Kelapa Muda Baba Zayan untuk memasarkan produk. Yang pertama secara online yaitu Shopee Food, GoFood, dan ada WhatsApp. Serta yang terakhir ada direct selling atau belanja langsung di toko. Nah, sedangkan untuk elemen keempat adalah customer relationship, yaitu hubungan dengan customer yang telah dibangun. Nah, customer relationship dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ini telah dikenal dengan ramah, humble, dan pelayanannya terhadap customer itu sangat baik. Sedangkan untuk yang kedua itu secara pelayanan online seperti Shopee Food dan GoFood sering mendapatkan free ongkir. Nah, sedangkan untuk elemen kelima adalah revenue streams, yaitu elemen yang mengidentifikasi cara-cara di mana bisnis menghasilkan pendapatan, bagaimana produk atau layanan itu dihargai, baik itu penjualan langsung, iklan, ataupun model pendapatan lainnya. Nah, revenue stream dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ini ada dua. Yang pertama, penjualnya itu secara offline dan online. Dan yang kedua, penjualan es kelapanya itu dengan banyak varian. Nah, di Es Kelapa Muda Baba Zayan ini ada banyak varian baik berdasarkan ukuran maupun berdasarkan jenis kelapanya. Nah, sedangkan untuk elemen yang keenam adalah key resource, yaitu elemen yang mencakup sumber daya seperti aset fisik, keuangan, manusia, atau intelektual yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, key resource dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ini ada 4. Yang pertama, human, yaitu membutuhkan orang untuk membantu dalam produksi es kelapa, kemudian driver untuk mengantarkan makanan. Yang kedua, bahan baku produksinya adalah kelapa, sedangkan teknologinya menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Shopee Food, dan GoFood. Sedangkan untuk perlengkapan jualannya seperti alat-alat yang digunakan untuk proses produksi es kelapa muda. Sedangkan untuk elemen ketujuh adalah key activities, yaitu elemen yang menggambarkan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menghasilkan, mengirim, dan menjaga nilai kepada pelanggan. Key activities dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ini yang pertama adalah layanan secara online seperti GoFood atau Shopee Food, kemudian secara media WhatsApp, serta layanan secara offline yaitu belanja di toko langsung. Nah, untuk elemen yang kedelapan adalah key partner, yaitu elemen yang mengharuskan kita mengidentifikasi mitra atau pihak ketiga yang dapat diajak bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Nah, key partner dari Es Kelapa Muda Baba Zayan ada 3. Yang pertama, supplier kelapa berasal dari Lampung. Kedua, ada konsumen. Ketiga, driver Shopee Food atau GoFood.
Dan elemen terakhir yaitu adalah cost structure, yaitu elemen yang mengharuskan kita menentukan struktur biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Nah, untuk cost structure dari Es Kelapa Muda Baba Zain ini adalah variable cost. Variable cost itu adalah biaya variabel, biaya yang dengan jumlahnya itu berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dan untuk biaya yang ada di Es Kelapa Muda Baba Zain ini ada 3. Yang pertama, bahan baku utama yaitu kelapa. Kemudian untuk biaya kemasan. Yang ketiga, biaya operasional. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.